Jangan tempatkan kebahagiaanmu di ujung lidah orang lain, dipuja dan dipuji. Tapi bersyukurlah, berbahagialah dalam syukur. Bertenang hatilah dalam zikir. Bersejuk kalbulah dalam doa. Sungguh hanya pada Allah lah sumber segala kebahagiaan. Gitu, Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Ya Allah, amin. Alhamdulillah. Ustadz, ketika kita berdoa dan bersyukur kepada Allah, terkadang hati kita itu berasa kosong, Ustadz. Pada saat seperti itu, kemana kita mencari Allah, Ustadz? Ya, jadi gini, Fit. Setiap manusia, terserah agamanya apa nih, terserah agamanya apa. Setiap manusia, yang di dalam diri tiap manusia itu ada ruhnya Allah. Oke? Maka ketika manusia itu jauh dari Allah, jauh dari Tuhan, maka mereka akan merasa kesepian. Merasa kehilangan sesuatu dalam dirinya. Kaya sih kaya, tapi hidup hampa. Ada keluarga, ada segala macam, tapi hidup hampa. Maka mulailah orang-orang ini yang secara duniawi memiliki segala sesuatunya. Tapi jauh dari Allah, maka ruhnya di dalam dirinya itu akan mulai mencari Allah. Akan mulai mencari Tuhan untuk mengisi kekosongan dirinya itu. Kita ingat ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat bintang yang terang. Kemudian bintang itu tenggelam. Waktu beliau melihat bintang terang mengatakan, inilah Tuhanku. Ini keren nih cahaya. Tapi waktu tenggelam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, enggak. Aku enggak suka Tuhan yang pakai tenggelam-tenggelam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat bulan yang lebih cahayanya lebih besar lagi daripada bintang. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, inilah Tuhanku. Lebih keren, cahayanya lebih mantap. Tapi kemudian ketika bulan tenggelam, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, bukan, saya nggak suka Tuhan yang model pakai tenggelam-tenggelam. Dan kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat matahari yang lebih terang lagi cahaya dari bulan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, inilah Tuhanku, ini cahayanya lebih terang lagi. Tapi ketika kemudian matahari pun tenggelam, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku tidak suka sama Tuhan yang pakai tenggelam-tenggelam ini. Ini adanya di surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam mencari Tuhan. Dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ diceritakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Oke. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai Allah, di manakah aku harus mencarimu? Oke. Kita lagi cerita yang tadi ya, ingat ya. Orang kalau kosong, kalau jauh dari Allah, dia akan berusaha mencari di mana. Maka ketika Allah ditanya, wahai Allah, di mana aku harus mencarimu? Kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah menjawab kepada Nabi Musa, wahai Musa, carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Karena aku berada dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya itu dalam jarak 1 bak. 1 bak ini kalau dalam ukuran sekarang kira-kira 2 lengan. Karena kalau aku tidak berada dekat mereka, kata Allah, pasti mereka itu, orang-orang yang hancur hatinya itu, tidak akan sanggup lagi untuk berdiri. Udah pada roboh semua. Jadi, sama Fit, kalau kita mencari Allah, jangan cari di tempat-tempat keramaian, dugem, minum-minuman keras, narkoba, senang-senang, atau malah main perempuan dan sebagainya, yang malah menjauhkan kita dari Allah. Kebahagiaan nggak ada di situ. Kita juga jangan mencari Allah dengan berbuat sesuatu kebaikan untuk dipuja dan dipuji oleh orang. Jangan. Karena itu berarti kita membiarkan orang lain yang menentukan kebahagiaan kita. Kalau nggak dipuji orang, kita nggak bahagia. Kalau dipuji baru bahagia. Jangan.
Tapi malah dalam kitab tersebut, kitab Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu yang dikutip hadisnya Rasulullah SAW menceritakan Nabi Musa alaihissalam, Allah mengatakan, carilah aku di tempat orang-orang yang hancur hatinya karena aku ada di situ. Ini men. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis riwayat Imam Muslim. Waktu di akhirat kelak Allah bertanya pada kita, wahai hambaku, mengapa ketika aku sakit engkau tidak menjengukku? Maka hambanya ini bingunglah, bagaimana aku bisa menjengukmu Allah? Bukankah engkau Tuhan yang Maha Kuasa? Allah kemudian mengatakan, bukankah waktu itu ada si fulan tetanggamu yang sakit, tapi engkau tidak menjenguknya? Seandainya saja engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di situ. Allah berkata lagi, wahai hambaku, mengapa engkau tidak memberiku makan ketika aku lapar? Kata Allah kepada hamba tersebut. Maka hamba ini juga kaget lagi lah. Bagaimana caranya aku memberi engkau makan ya Allah? Bukankah engkau Tuhan yang Maha Kuasa? Kemudian Allah menjawab lagi, bukankah waktu itu ada si fulan tetanggamu yang kelaparan, tapi engkau tidak datang memberinya makan. Seandainya saja engkau datang memberinya makan, engkau akan menemuiku di situ dan engkau akan mendapatkan balasanku dari sisiku, kata Allah. Allah kemudian mengatakan lagi, wahai hambaku, mengapa ketika aku haus engkau tidak memberiku minum? Hamba ini bertanya lagi, wahai Allah, bagaimana bisa aku memberimu minum sedangkan engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Maka Allah menjawab lagi, bukankah waktu itu saudaramu si fulan kehausan, tapi engkau tidak memberinya minum. Padahal kalau engkau beri dia minum, engkau akan menemui aku di situ dan engkau akan mendapatkan balasan dari sisiku. Jadi ketika kita lagi bergelimangan dengan berbagai kenikmatan, kemudian hati kita merasa kosong, jangan cari Allah dengan cara melakukan berbagai maksiat yang malah menjauhkan kita dari Allah sehingga hati ini makin terasa kosong. Begitu juga ketika kita lagi ditimpa berbagai musibah. Jangan kita kemudian berputus asa, kemudian melakukan berbagai maksiat. Kita nggak punya duit, iya kita tahu nggak punya duit, jangan malah nyuri. Kalau nyuri malah kita menjauhkan diri dari Allah. Ketahuilah, ketika cobaan bertubi-tubi menimpa kita, ketika hati kita terkoyak-koyak ini yang di dalam kitab Zuhudnya Imam Ahmad tadi, Allah itu berdekat dengan kita. Allah ingin memperkenalkan dirinya, memperkenalkan salah satu sifatnya, sifat sabar. Allah ingin kita mengenal bagaimana sifat sabarnya Allah itu yang oleh Allah diminta untuk direfleksikan dari dalam hati kita ini. Allah ingin menguji keimanan kita karena Allah ingin mengenalkan dirinya. Bagaimana kita selalu yakin bahwa Allah bersama kita, tidak akan pernah membiarkan kita dalam menghadapi berbagai musibah. Jangan pernah punya pikiran bahwa Allah tidak faham, tidak memahami bahwa kita lagi susah. Allah tahu persis kita lagi susah. Bahkan Allah pada saat itu berada di dekat kita. Jauh lebih dekat daripada ketika kita menikmati segala kemewahan yang berlimpah ruah. Karena kemewahan yang berlimpah ruah bisa menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita keliru memanfaatkan semua kenikmatan yang diberikan Allah tersebut. Jadi di dalam ilmu tasawuf, apakah kita dalam kemewahan yang berkelimpahan, kita harus bersyukur kepada Allah dan mencari Allah di tempat orang-orang yang terkoyak hatinya. Dan ketika kita mendapat berbagai musibah, kita juga mencari Allah jauh lebih mudah. Karena pada saat itu sebenarnya Allah sangat dekat berada bersama kita. Masya Allah, baik Ustadz. Nah ini juga ada pertanyaan yang langsung ditanyakan secara pribadi kepada saya. Fit, apakah kita tuh harus hijrah dulu atau boleh, ya lu tahu dong gue tuh masih suka minum tapi sholat juga. Jadi mulainya setengah-setengah gitu. Setengah-setengah tuh istilahnya nggak jelas. Kalau setengah-setengah artinya emang udah kita rencanakan untuk setengah-setengah. Benar nggak? Kalau dalam Islam nggak begitu. Dalam Islam disebut udkhulu fi silmi kaffah.
udhulu fisilmi itu, kalau dalam tata bahasa Arabnya itu artinya suatu proses, suatu upaya untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah. Jadi bukan setengah-setengah, kita plan mau setengah-setengah, enggak. Tapi upaya kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, untuk terus masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan tunggu kita sempurna dulu sholatnya, baru kita sholat. Jangan tunggu lancar dulu baca Qur'annya, baru mau baca Qur'an. Enggak apa-apa, baca aja walaupun terbata-bata. Rasulullah SAW mengatakan semuanya mendapat pahala. Bahkan dalam tiap huruf yang kita baca itu, kita mendapatkan pahala dalam baca Quran. Walaupun bacanya yata-tak-tak, walaupun terbata-bata. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, amalkan apa yang engkau ketahui, niscaya akan aku beritahu apa yang tidak engkau ketahui. Jadi jangan tunggu segala sesuatunya beres, sesuatunya sempurna, sesuatunya udah oke banget, baru kita amalkan ilmu tersebut. Jangan. Apa yang kita ketahui, amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Disinilah sebetulnya dalam ilmu tasawuf kita dilarang, tidak boleh menilai orang lain, menilai derajat orang lain, menilai amalan orang lain. Karena kita tidak pernah mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Nah, ini bahaya nih. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf disebutkan juga seseorang yang memandang rendah seorang pendosa, maka dirinya lebih rendah daripada orang pendosa itu sendiri. Jangan. Semua orang punya keadaannya masing-masing. Ada orang yang dengan terpaksa, karena pada saat itu tidak punya pilihan lain. Dia harus mengambil suatu pekerjaan yang kayak begitu, benar ya? Nah, kita sebagai orang yang nggak memahami keadaan situasinya, kita memberikan berbagai penilaian yang negatif terhadap orang tersebut. Padahal bisa jadi kalau kita pun berada pada posisi seperti itu, kita pun akan melakukan hal yang sama. Bukankah waktu itu pernah kita bahas juga, entah episode keberapa, kita lupa lah pokoknya ya. Ketika itu, ini kisahnya terkenal sekali. Ada seorang yang sudah mau siap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Okay? Istrinya lagi hamil di rumah. Kemudian ketika dia mau berangkat haji, istrinya mencium wangi dari masakan yang nikmat sekali. Kemudian istrinya mengatakan pada suaminya, wahai suamiku, sebelum engkau pergi haji, bolehkah engkau menolongku mencari makanan yang wangi ini? Tolong dong, minta dikit, belilah dari situ. Maka suaminya pergi mencari di mana sumber bau wangi tersebut. Ternyata itu berasal dari sebuah gubuk kecil. Maka diketoklah gubuk kecil itu, keluarlah 3 anak perempuan yang masih kecil-kecil. Kemudian dia katakan, ini begini, istriku lagi hamil, ini lagi ngidam, bolehkah aku beli sebagian dari makananmu? Oh nggak boleh, mau minta juga nggak boleh, mau beli juga nggak boleh. Loh, kenapa? Kenapa nggak boleh katanya? Maka anak-anak perempuan itu mengatakan, makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi engkau ya Syekh, katanya. Loh, kok bisa? Bisa halal bagi kalian, kok haram bagiku? Kami adalah anak yatim piatu 3 orang yang ayah dan ibu kami telah meninggal dunia. Kami nggak bisa cari makanan dari tempat manapun. Setelah beberapa hari-hari kami tidak makan. Dan ketika kemarin kami jalan, kami menemukan bangkai keledai. Kemudian kami ambil bangkai keledai tersebut. Dan itulah yang sekarang kami masak. Itu sebabnya makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi engkau ya Syekh. Ini. Jadi kita nggak bisa, dalam ilmu tasawuf kita nggak boleh menilai orang tentang derajatnya, tentang amalnya, tentang keimanannya, nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita nggak pernah tahu situasi yang sedang dihadapinya kayak apa. Itu juga sebabnya di dalam ilmu tasawuf ini kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Kalau ada orang buat maksiat, kalau ada orang yang jauh dari Allah, jangan kemudian kita teguhkan posisinya sebagai orang yang jauh dari Allah. Kalau ada orang yang misalnya tangannya, badannya semua penuh tato segala macam, dulunya tukang minum-minum, tukang maksiat, jangan malah kita teguhkan. Kita kasih label, kita teguhkan bahwa iya betul, inilah ciri-ciri orang yang jauh dari Allah. Jangan. Tapi marilah kita merangkul semuanya untuk kembali kepada Allah. Karena setiap
nyawa, terserah agamanya apa. Ruh yang di dalam diri tiap manusia itu selalu dalam keadaan rindu untuk dekat dengan Allah. Jalaluddin Rumi mengatakan, ketika cahaya dari seseorang menyentuh cahaya orang lain, itulah yang disebut dengan cinta. Ketika cahaya Allah menyentuh cahaya yang ada dalam diri kita ini, itulah kita baru merasakan cinta kepada Allah. Ini bukan lagi teori-teori mengenai tauhid apa segala macam. Ini udah levelnya lebih tinggi lagi. Yaitu ketika cahaya cinta yang ada dalam diri kita ini, yang berasal dari ruhnya Allah itu, memancar keluar. Dan kemudian cahaya itu menyentuh cahaya dari cahayanya Allah yang ada di dalam diri orang lain, maka timbul rasa cinta. Kadang-kadang kalau udah cinta kita udah love is blind, benar gak? Apanya nggak penting lah, apa tampangnya begini apa tahu udah nggak penting. Begitu juga ketika kita cahaya kita itu tersentuh dengan cahayanya Allah, maka kita akan mencintai Allah, melakukan berbagai amal soleh, bukan karena ingin dipuji manusia, tapi karena kita merasakan cintanya Allah kepada kita. Gitu, Fit. Baik Ustadz, jadi nggak boleh setengah-setengah ya, kita harus komit. Nah, kemarin saya baca tulisan tentang pepatah seperti ini. Ketika cangkirmu sudah hampir penuh dengan cintamu kepada Allah, maka tidak ada tempat lagi bagi cinta kepada duniawi. Bagaimana pendapat Ustadz? Ketika hati kita ini dipenuhi oleh cintanya Allah, cinta sang pencipta itu, oke, sehingga hati kita ini merefleksikan semua sifat dan asmanya Allah. Pada saat itu, namanya juga kita kalau udah mabuk cinta ya, bagi kita tidak penting lagi segala sesuatu selain dari Allah. Nggak penting. Ingat ya waktu itu ceritanya, sebagaimana waktu itu ada seorang laki-laki yang soleh yang ingin meminang seorang wanita, mendatangi orang tua wanita tersebut dan menyatakan dirinya mau meminang anaknya. Maka ayahnya katakan, anakku ini buta. Nggak apa-apa, katanya buta juga nggak apa-apa, udah mau nikah aja lah pokoknya, karena ayahnya orang tuanya orang baik, mau nikah aja. Anakku ini tuli, nggak apa-apa, tuh dia mau nikah juga, bener gak? Anakku ini bisu, nggak apa-apa, aku tetap aja mau nikah, bener gak? Nah, setelah faktor-faktor keduniawian diabaikan karena ingin betul-betul menikah dengan seorang karena Allah, bener gak? Maka ayahnya mengizinkan untuk pemuda tadi menikahi anaknya. Dan ketika anaknya keluar, ternyata keren banget. Ya, kok nggak buta katanya? Oh, yang aku maksud buta itu adalah matanya tidak ingin melihat berbagai hal yang maksiat. Kok nggak tuli? Iya, yang maksud tuli adalah telinganya tidak ingin mendengar hal-hal yang sia-sia. Kok nggak bisu? Iya, yang aku maksud nggak bisu adalah mulutnya tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang penuh dengan kotor, kata-kata kotor dan fitnahan, maksiat lain sebagainya. Maka menikahlah mereka. Inilah yang kita sebut ketika kita sudah dipenuhi hati kita dengan cintanya Allah. Ketika cahayanya Allah telah menyentuh cahaya kita, maka bagi kita tidak ada lagi yang penting kecuali Allah. Cukup Allah di dalam hati kita. Yang lain semuanya akan mengikuti. Gitu, Fit. Masya Allah, luar biasa. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.